Indonesia adalah negeri yang diberkahi Allah dengan segala potensi luar biasa. Namun, realitas berkata lain. Angka kemiskinan tinggi, pengangguran meluas, kejahatan merajalela, korupsi menjamur, ABK, anak berkebutuhan khusus, ODGJ, orang dengan gangguan jiwa, dan ODPS, orang dengan penyimpangan sosial, terus bertambah. Anak-anak terjerat narkoba, keluarga hancur karena lilitan ekonomi, dan masyarakat semakin terbelah karena tekanan hidup yang semakin berat. Pertanyaannya, mengapa ini bisa terjadi di negeri yang seharusnya makmur? Akar, masalah, budaya hutang, dan sistem riba. Jawabannya adalah karena Indonesia dijebak dalam sistem hutang dan riba yang menghancurkan. Sistem ini bukan sekadar kesalahan ekonomi, tapi adalah alat penjajahan gaya baru. Dalam diam, bangsa ini dijerat oleh dua senjata paling mematikan. 1. Hutang yang memiskinkan, dan 2. Riba yang melumpuhkan. A. Hutang membuat bangsa tidak mandiri negara. Perusahaan dan rumah tangga Indonesia digiring untuk hidup dari hutang. Petani berhutang untuk pupuk, mahasiswa berhutang untuk kuliah, pedagang kecil berhutang ke rentenir. Bahkan pemerintah berhutang triliunan kepada lembaga keuangan dunia. Akibatnya, bangsa ini tidak punya kedaulatan ekonomi. Semua keputusan penting seringkali disetir oleh pemilik modal dan lembaga pemberi pinjaman internasional. B. Riba. Menghisap darah rakyat. Sistem riba membuat orang bekerja keras hanya untuk membayar bunga. Rakyat dipaksa menanggung beban bunga dari utang yang mereka tidak tahu asal-usulnya. Bank dan lembaga keuangan berkembang pesat, tapi rakyatnya tercekik. Padahal dalam Islam, riba adalah dosa besar yang menyamai perzinahan dan pembunuhan. Orang-orang yang makan, mengambil riba, tidak dapat berdiri, melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena tekanan penyakit gila. QS Al-Baqarah 275. Budaya riba dan hutang membentuk watak bangsa yang lemah. Budaya hutang mencetak masyarakat. 1. Tidak jujur demi memenuhi cicilan. 2. Tidak mandiri karena bergantung pada utang. 3. Tidak kreatif karena dibatasi beban ekonomi. 4. Tidak sabar dan mudah stres karena tekanan mental akibat tagihan. Riba menumbuhkan. 1. Kesenjangan sosial. Orang kaya makin kaya, yang miskin makin terpuruk. 2. Mental konsumtif. Hidup demi gaya, bukan makna. 3. Hilangnya keberkahan. Banyak uang, tapi selalu kurang dan tidak tenang. Mengapa sistem ini dibiarkan dan dimudahkan? 1. Karena ada skenario global untuk melemahkan Indonesia dari dalam. 2. Kredit dipermudah, belanja cukup pakai KTP. 3. Riba dilegalkan, bunga bank dianggap wajar. 4. Mental hutang dibudayakan, biar punya walau ngutang. 5. Semua ini membuat bangsa besar ini tidak pernah bangkit. Kesejahteraan yang seharusnya milik rakyat dirampas oleh sistem keuangan yang zalim. Let's leave the capitalist economy and return to Islamic principles. Come join us at BHBR.